Nama gue Agung, kali ini gue akan membahas hipertensi dalam kehamilan. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Kebidanan Sorwono Prawiroharjo edisi keempat. Untuk faktor risikonya, yang pertama primigravida, primipaternitas. Yang kedua hiperplasentosis. Yang ketiga umur ekstrim. Yang keempat adanya riwayat keluarga pernah menderita preeklamsi atau eklamsi. Dan yang kelima adanya penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil. Untuk patofisiologinya ada beberapa teori. Yang pertama teori kelainan vaskularisasi plasenta. Yang kedua teori iskemia plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel. Yang ketiga teori intoleransi imunologik antara ibu dan janin. Yang keempat teori adaptasi kardiovaskulatory genetik. Dan yang kelima ada teori defisiensi gizi. Dan yang keenam ada teori inflamasi. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada hipertensi kronik, yaitu hipertensi yang didapatkan sebelum timbulnya kehamilan atau didapatkan tekanan darah sistolik 140 mmHg atau diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg sebelum umur kehamilan 20 minggu. Untuk etiologinya, yang primer idiopatik sekitar 90% dan sekunder 10% berhubungan dengan penyakit ginjal, vaskular kolagen, endokrin, dan pembuluh darah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama usia lebih dari 35 tahun, yang kedua tekanan darah sangat tinggi, yang ketiga umumnya multipara, yang keempat umumnya ditemukan kelainan jantung, ginjal, dan diabetes, yang kelima obesitas, yang keenam adanya penggunaan obat antihipertensi sebelum hamil, dan yang ketujuh hipertensi yang menetap pasca persalinan. Dampak pada ibu tidak berpengaruh buruk dalam kehamilan, tetapi mempunyai risiko solusio plasenta atau superimpos preeklamsi. Dampak pada janin, yang pertama pertumbuhan janin yang terhambat dan terjadinya peningkatan persalinan preterm. Pemeriksaan lab yang dapat dilakukan seperti ekokardiografi, pemeriksaan mata, pemeriksaan USG ginjal, fungsi hati, fungsi ginjal, HB, HT, trombosit, USG, dan bila curiga IGR dapat diperiksa NST maupun profil biofisik. Untuk terapinya, yang pertama perubahan pola hidup dari diet, merokok, alkohol, maupun substansi abuse. Yang kedua, pemberian antihipertensi seperti alfa-metildopa dengan dosis awal 500 mg 3 kali sehari atau kalsium channel blocker yaitu nifedipin dengan dosis 30-90 mg sehari. Yang kedua, ada hipertensi kronik dengan superimpos preeklamsi. Tandanya, yang pertama adanya proteinuria, gejala neurologik, nyeri kepala hebat, gangguan visus, udem patologik yang menyeluruh yaitu anasarka, oliguria, dan udem paru. Yang kedua, kelainan lab berupa peningkatan serum kreatinin, trombositopeni, dan peningkatan transaminase serum hepar. Yang ketiga ada preeklamsi, eklamsi. Yang pertama ada preeklamsi ringan, suatu sindrom spesifik kehamilan dengan menurunnya perfusi organ yang berakibat terjadinya vasospasme pembuluh darah dan aktivasi endotel. Diagnosisnya timbullah hipertensi disertai proteinuria dan atau udem setelah kehamilan 20 minggu. Kriterianya hipertensi lebih dari sama dengan 140/90 mmHg. Yang kedua proteinuria lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam atau lebih dari sama dengan 1 dipstick. Yang ketiga adanya udem generalisata. Untuk terapinya bisa rawat jalan maupun rawat inap. Untuk rawat jalan yang pertama banyak istirahat, yang kedua diet 2 gram natrium atau 4-6 gram garam dapur, dan yang ketiga diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam secukupnya. Yang keempat, tidak diberikan obat diuretik, antihipertensi, dan sedatif. Yang kedua, untuk rawat inap, bila tidak ada perbaikan tekanan darah dan kadar proteinuria selama 2 minggu, adanya satu atau lebih gejala dan tanda preeklamsi berat, dilakukan pemeriksaan lab, USG, Doppler, NST, dan dikonsultasi dengan bagian mata, jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada preeklamsi berat, yaitu preeklamsi dengan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 110 mmHg disertai proteinuria lebih dari 5 gram per 24 jam. Untuk diagnosisnya bila ditemukan satu atau lebih gejala berikut. Yang pertama, tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 160 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 110 mmHg. Yang kedua, proteinuria lebih dari 5 gram per 24 jam. Yang ketiga, oliguria kurang dari 500 cc per 24 jam. Yang keempat, terjadi peningkatan kreatinin plasma. Yang kelima, adanya gangguan visus dan cerebral. Yang keenam, adanya nyeri epigastrium dan nyeri pada kuadran kanan atas abdomen. Yang ketujuh, adanya udem paru dan sianosis.
Yang ke-8 adanya hemolisis mikroangiopatik. Yang ke-9 adanya trombositopeni yang berat. Yang ke-10 adanya gangguan fungsi hepar. Yang ke-11 adanya pertumbuhan janin intrauterin yang terhambat. Yang ke-12 adanya sindrom HELLP. Untuk klasifikasi dari preeklamsi berat, ada yang dengan impending eklamsi dan tanpa impending eklamsi. Impending eklamsi adalah preeklamsi berat yang disertai gejala subjektif nyeri kepala hebat, gangguan visus, muntah-muntah, nyeri epigastrium, dan kenaikan progresif tekanan darah. Untuk terapinya, yang pertama harus rawat inap, yang kedua monitoring cairan dan pasang Foley kateter, yaitu cairannya dapat diberikan 5% Ringer dextrose atau cairan garam faal dengan jumlah tetesan kurang dari 125 cc per jam. Atau dapat juga diberikan D5% yang tiap 1 liternya diselingi RL 60-125 cc per jam 500 cc. Yang ketiga, diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam. Untuk terapinya, yang pertama harus rawat inap. Yang kedua, monitoring cairan dan pasang Foley kateter. Cairan yang dapat diberikan seperti 5% Ringer dextrose atau cairan garam faal dengan jumlah tetesan kurang dari 125 cc per jam. Atau D5% yang tiap 1 liternya diselingi RL 60-125 cc per jam 500 cc. Yang ketiga, diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam. Yang keempat, beri obat anti kejang MgSO4 dengan loading dose 4 gram MgSO4 intravena 40% dalam 10 cc selama 15 menit. Untuk maintenance dose, diberikan infus 6 gram dalam larutan RL tiap 6 jam atau diberikan 4-5 gram IM. Selanjutnya diberikan 4 gram IM tiap 4-6 jam. Syarat pemberian MgSO4 harus ada antidotumnya, yaitu kalsium glukonat 10%, 1 gram 10% dalam 10 cc diberikan IV 3 menit. Yang kedua, refleks patella positif kuat. Yang ketiga, frekuensi respirasi lebih dari 16 kali per menit, tidak ada tanda distres pernapasan. MgSO4 dihentikan bila yang pertama ada tanda intoksikasi, yang kedua setelah 24 jam pasca persalinan atau 24 jam setelah kejang terakhir. Yang kelima, diuretik tidak diberikan secara rutin kecuali ada udem paru, CHF, maupun anasarka. Yang keenam, pemberian antihipertensi seperti nifedipin dengan dosis awal 10-20 mg per oral diulang setelah 30 menit, maksimal 120 mg dalam 24 jam. Ataupun klonidin 1 ampul dilarutkan dalam larutan garam faal atau larutan air 10 cc. Yang ketujuh, pemberian glukokortikoid untuk pematahkan paru janin diberikan pada kehamilan 32-34 minggu. Yang kedelapan, bila setelah 24 jam tidak ada perbaikan, maka dapat dilakukan terminasi kehamilan. Yang ketiga ada eklamsi, yaitu preeklamsi yang disertai dengan kejang menyeluruh dan koma. Untuk terapinya pengobatan secara suportif dan medikamentosa. Untuk suportifnya untuk stabilisasi fungsi vital, untuk mengatasi dan mencegah kejang, untuk mengatasi hipoksemia dan asidemia, untuk mengendalikan tekanan darah, dan untuk melahirkan janin pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Untuk terapi medikamentosanya dapat diberikan obat anti kejang seperti MgSO4, tiopental maupun diazepam, dan lakukan terminasi kehamilan. Yang berikutnya ada sindrom HELLP, yaitu preeklamsi-eklamsi yang disertai timbulnya hemolisis, peningkatan enzim hepar, disfungsi hepar, dan trombositopeni. Untuk diagnosisnya, yang pertama didahului tanda dan gejala yang tidak khas, malaise, lemah, nyeri kepala, mual, dan muntah. Yang kedua, adanya tanda dan gejala preeklamsi. Yang ketiga, adanya tanda-tanda hemolisis intravaskular. Yang keempat, adanya tanda kerusakan atau disfungsi sel hepatosit hepar. Yang kelima, adanya trombositopeni, yaitu kurang dari 150.000 per mili. Untuk terapinya, yang pertama sesuai terapi preeklamsi dan eklamsi. Yang kedua, monitor kadar trombosit tiap 12 jam. Bila kurang dari 50.000 per mili, periksa waktu protombin, waktu tromboplastin parsial, dan fibrinogen. Jika kadar trombosit kurang dari 100.000 per mili atau antara 100.000 sampai 150.000 per mili dengan disertai tanda eklamsi, hipertensi berat, nyeri epigastrium, maka dapat diberi dexamethasone 10 mg IV tiap 12 jam. Pada postpartum, dexamethasone diberikan 10 mg IV tiap 12 jam 2 kali, lalu 5 mg IV tiap 12 jam 2 kali. Dihentikan bila terjadi perbaikan lab, yaitu trombosit lebih dari 100.000 per mili, penurunan LDH, perbaikan gejala dan tanda preeklamsi, eklamsi, dan bila kurang dari 50.000, maka dapat dilakukan transfusi trombosit dan pemberian antioksidan. Dan yang terakhir dapat dilakukan terminasi kehamilan.
Yang keempat ada namanya hipertensi gestasional, yaitu hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan, atau kehamilan dengan tanda-tanda preeklamsi tetapi tanpa proteinuria. Itu bahasan kita tentang hipertensi dalam kehamilan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.